Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan NPM 5211611065 dan dengan nama Muhammad Ridho Kurniawan. Nah, di sini atau kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang peran teknologi informasi dalam bidang ilmu hubungan internasional atau di jurusan saya. Nah, di sini terdapat sejarah teknologi. Nah, teknologi sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk bagi kelangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia ini. Contohnya di masa depan. Dan juga di sekarang ini terdapat teknologi yang banyak digunakan. Nah, teknologi sendiri berasal dari pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, untuk sejarah ilmu hubungan sendiri atau internal relation adalah hubungan internasional adalah sebuah pola aksi reaksi baik aktor negara maupun non-negara dalam bidang apa saja. Nah, ilmu hubungan internasional telah berevolusi dari masa ke masa. Contohnya di masa pra-institusionalisasi, institusionalisasi, dan yang terakhir adalah post-institusionalisasi. Nah, yang terjadi di teknologi di masa itu adalah di masa institusionalisasi. Di sini ada berbagai contoh peran teknologi. Contohnya ini, teknologi menjadi dekat dengan sejarah maupun internasional. Nah, intinya teknologi itu adalah dekat dengan kita di masa kemarin atau masa sejarah gitu. Nah, yang dicantumkan dalam internasional atau hubungan internasional itu sendiri. Nah, yang kedua adalah bagian dari ilmu sosial politik. Tentu tidak lepas dari teknologi masyarakat. Dan yang terakhir adalah teknologi sendiri sebagai akal budi manusia, kemudian dalam berbagai macam perspektif menjadi power atau kekuatan kita sekarang ini. Tanpa adanya teknologi, semua orang pasti bingung, ya kan? Karena sejarah juga harus memerlukan teknologi untuk sampai di sini. Di sini ada peran lagi untuk teknologi, seperti teknologi digital atau canggih. Nah, contohnya gini. Nah, dari zaman sejarah kita tidak menggunakan HP. Nah, untuk sekarang ini kan ada HP. Nah, untuk menggali informasi tersebut, kita memerlukan informasi yaitu karya ilmiah. Nah, di situ teknologi digunakan dari karya ilmiah tersebut untuk masa depan, untuk pengetahuan kita. Nah, yang kedua adalah dengan adanya senjata. Nah, dari zaman dahulu terdapat tombak. Nah, tombak itu digunakan untuk perang pada zaman sejarah. Nah, untuk zaman sejarah sendiri dilakukan dalam masa prasejarah. Nah, untuk sekarang ini pistol menjadi improving atau peningkatan senjata dari masa ke masa atau dari zaman sejarah ke masa sekarang ini. Dan yang terakhir adalah adanya transformasi transportasi untuk sekarang ini yang bisa kita gunakan yang lebih mudah. Nah, di sini saya paparkan tentang manfaat teknologi. Nah, manfaat teknologi sendiri itu untuk memudahkan perang dalam dunia sejarah. Nah, teknologi seperti macamnya seperti lampu, senjata itu dibuat dari teknologi sejarah pada masa lalu. Nah, yang kedua adalah memudahkan manusia dalam menggali informasi masa lalu. Contohnya seperti kita menggunakan penulisan dalam karya sejarah atau karya ilmiah untuk dijadikan bahan untuk pengetahuan atau pembelajaran di masa mendatang atau masa sekarang ini, yaitu di pembelajaran kuliah jurusan ilmu hubungan internasional dalam bidang teknologi atau manfaat teknologi dalam ilmu hubungan internasional. Nah, yang ketiga adalah menjadi sejarah teknologi itu sendiri, di mana sejarah masa ke masa, yaitu sejarah teknologi itu udah mencapai level berapa, mulai dari level prasejarah, sejarah, pesta sejarah, dan juga masa sekarang ini, yaitu masa depan. Nah, yang terakhir adalah memberikan dampak bagi kehidupan di dunia. Nah, untuk teknologi sendiri itu sudah memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kita sendiri, terutama di dunia ini. Tanpa adanya teknologi, kita itu bisa apa gitu. Contohnya kalau tidak ada teknologi untuk kehidupan sekarang ini mungkin
tidak akan menjadi sekarang ini. Jadi kita menggunakan gadget, TV, radio itu sebagai penggalian informasi dari masa kemarin. Teknologi itu udah mencapai level berapa? Mulai dari level prasejarah, sejarah, pesta sejarah, dan juga masa sekarang ini, yaitu masa depan. Nah, yang terakhir adalah memberikan dampak bagi kehidupan di dunia. Nah, untuk teknologi sendiri itu sudah memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kita sendiri, terutama di dunia ini. Tanpa adanya teknologi, kita itu bisa apa gitu. Contohnya kalau tidak ada teknologi untuk kehidupan sekarang ini mungkin tidak akan menjadi sekarang ini. Jadi kita menggunakan gadget, TV, radio itu sebagai penggalian informasi dari masa kemarin untuk masa sekarang dan bisa dipelajari. Nah, itu adalah kesimpulan atau pemaparan saya tentang manfaat teknologi bagi sejarah ilmu hubungan internasional. Bila pun ada salah kata atau kalimat dalam pemaparan, saya mohon maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.